Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa kasih-Nya selalu memulihkan kami, memelihara kami. Kami bersyukur Engkau telah memelihara anak-Mu, hamba-Mu Elizabeth, sehingga kami masih bisa bertemu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa supaya hal-hal yang seperti demikian terjadi tidak terjadi di dalam hidup hamba-Mu Elizabeth dan di dalam hidup kami semua. Kami berdoa juga untuk Kowi yang juga jatuh beberapa hari yang lalu. Tuhan sertai dan Tuhan sembuhkan sehingga tidak ada hal apapun yang merugikan atau yang mencelakakan dia. Mari Tuhan sertai dan hibur. Dan hamba juga berdoa untuk keluarga besar dari Sarija. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, istrinya, adik-adik, saudara, keponakan-keponakan, khususnya Om Edi yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan dan memberikan pertolongan supaya damai sejahtera ada di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Jasmine karena keponakannya baru meninggal. Tuhan sertai keluarga Jasmine Lee. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Welcome Pak Edi dan keluarganya. Salam ya Pak Edi. Kita semua sini turut sedih karena Ibu Wati biasa hadir bersama-sama kita beberapa hari yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita hanya bisa melalui semua kejadian ini, kita semua sadar bahwa di muka bumi ini hidup kita hanya sementara. Satu waktu kita akan kembali kepada Tuhan kita, pencipta kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita masuk bersama-sama dengan Dia atau tidak? Itu penting sekali. Jangan pikir karena kita sudah duduk di bangku gereja terus kita masuk. Tidak, Alkitab tidak berbicara demikian. Alkitab berbicara barang siapa yang percaya dan bertobat dan hidup dalam jalannya baru bisa hidup kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, saya rindu ada perjamuan kudus sebentar, tapi sebelumnya saya rindu ada beberapa hal untuk saya bagikan. Saya harap kita semua di sini bisa mengingat kata-kata yang saya akan bacakan ini. Ya, yang pertama itu saya ingin bagikan. Kalau seorang dokter menasehatkan kita supaya kita harus makan yang sehat, ya kita pasti taat, bukan? Atau enggak mau? Kalau dia bilang ini berbahaya, kalau kamu masih makan makanan ini, kemungkinan besar kamu akan mempercepatnya, merusak kesehatanmu atau kanker. Kita taat. Kalau seorang dokter bilang kamu harus olahraga, jalan kaki, karena itu membuat kesehatan yang baik. Kita usahakan, bukan? Kita mau jalan kaki, bukan? Ya. Apalagi kalau dokter bilang jangan tidur malam-malam, berbahaya, kesehatan tidak bagus. Ya, kita harus taat, bukan? Nah, firman Tuhan ini dengan jelas sekali menyatakan bahwa ada beberapa hal di dalam hidup kita sebagai orang percaya itu harus benar-benar dijaga supaya jangan sampai merusak kehidupan rohanimu. Kita kadang-kadang kurang dengar. Tapi hari ini biar kita semua dengar.
Hari ini saya akan membagikan ada 5 hal dengan cepat, yaitu ada surat dari Tuhan Yesus melalui hambanya Yohanes, Rasul Yohanes, ya, murid yang dikasihinya pada waktu dia ada di Turki, ya, dia dibuang menjadi orang buangan di Pulau Patmos. Di sana Tuhan Yesus turun dari sorga, datang bertemu dengan dia. Dulu dia bertemu dengan Tuhan Yesus masih sebagai sahabat, ya, ada di Galilea, ada makan sama-sama, ya. Tetapi kali ini Tuhan Yesus datang di dalam segala kemuliaannya. Waktu dia turun itu bagaikan, wow, seperti cahaya yang cemerlang luar biasa. Itu aslinya Tuhan Yesus. Yang ada di Galilea jalan dengan bersama penjala ikan itu dalam masa 30 tahun dan 3 tahun dia melayani di muka bumi ini menjadi manusia. Ini harus tahu. Tuhan Yesus sesungguhnya tuh pada waktu dia menyatakan dirinya kepada Yohanes di situ. Dan di situ Yohanes ketakutan, bahkan dia jatuh tertunduk sampai dia gemetar. Tetapi Tuhan Yesus datang menjamah dia punya kemampuan. Dan Tuhan Yesus menyuruh dia untuk yang pertama, tuliskan surat-surat ini kepada 7 jemaat yang ada yang saat ini disebut negara Turki. Ya, dulu disebut provinsi Asia Kecil. Dengan surat ini, dengan 7 jemaat, ya katakanlah jemaat 1 di Chatswood, 1 ada di Liverpool, 1 ada di mana, 1 ada di mana. Itu yang pertama kepada jemaat di kota Efesus, dan yang terakhir di jemaat yang bernama kota Laodikia. Sudah ada jemaat di sana. Ya, mereka sudah mulai berkembang pada waktu itu. Nah, hari ini biarlah apa yang Tuhan Yesus katakan itu kita mulai periksa diri. Tentu berlaku untuk kita sebagai kelompok gereja yang ada di sini, tetapi yang paling utama adalah masing-masing dari kita di sini. Mari hari ini kita buka di Wahyu, ya, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Nah, kita akan baca di sini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, sebelumnya kata-kata Tuhan Yesus sangat kayak meneguhkan bahwa jemaat di kota Efesus itu setia. Jemaat di Efesus itu melakukan dengan tertib, melakukan dengan baik, dia punya ibadah dan pelayanan semua. Tetapi pada ayat yang keempat ini, ya, Tuhan mencela. Celaan yang pertama kepada jemaat yang ada di kota Efesus ini, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di sini satu pelajaran yang kita harus lihat, bahwa jemaat itu luar biasa majunya. Di jemaat Efesus dirintis oleh Paulus. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 19 dan 20, dia yang merintis. Banyak mujizat terjadi. Dia memberikan pelajaran-pelajaran yang bagus. Tetapi
Kita tahu bahwa Paulus meninggalkan Efesus dan pergi ke Rome, di sana ia mati. Dan jemaat ini dilanjutkan oleh orang-orang yang ada di situ. Dia katakan begini, kamu benar-benar bagus, namun aku mencela engkau. Banyak yang kita semua harus pelajari hari ini. Mungkin di dalam banyak hal kita ini baik, di dalam pelayanan, kesetiaan, di dalam semua pegangan hidup kita itu dilihat dari luar, dilihat dari orang lain, itu sangat baik. Tetapi bagaimana jikalau Tuhan sendiri yang melihat hati kita, bahwa kita telah kehilangan kasih mula-mula itu. Saya ingin kasih tahu, kasih mula-mula itu sangat berbahaya kalau kita hilang. Bukankah kita di sini semua sudah Bapak Ibu, kecuali beberapa yang masih muda? Kita semua pernah mengalami yang namanya kasih kepada kekasih kita. Pada waktu kita mengasihi kekasih kita, wow, rasanya tiap hari ingin bicara dengan kekasih kita. Kita ingin bertemu, kita ingin menelpon, kita ingin lihat wajahnya. Bukankah begitu bapak-bapak, ibu-ibu? Atau tahu-tahu aja menikah gitu? Enggak kan? Pasti begitu, benar kan? Nah, itu yang namanya kasih mula-mula. Nah, saat ini yang sudah menikah 57 tahun seperti Om Dwi sama Cieni, apakah kasih itu masih ada atau sudah biasa-biasa? Itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kasih itu sudah seperti tidak ada lagi kasih mula-mula. Oh, itu hati-hati. Akhirnya bilang begini, ya karena dia sudah suamiku, jadi aku layani. Makan, bikin, breakfast, bikin. Tapi beda, pada waktu dulu kasih breakfast dengan hati yang berbeda. Sekarang ini beda. Itu sangat penting sekali. Kasih mula-mula itu bisa membuat seorang pria yang masih pacaran, kalau dia berjalan-jalan, wow, kalau istrinya terantuk di batu begitu, dia marah itu batu. Kenapa kamu ada di situ membuat istri saya jatuh sampai mau ini? Ya, benar gak? Tapi kalau sudah lama, sudah kehilangan kasih mula-mula, bukan batu yang dimarahi, tapi istrinya. Matamu tuh ada di mana? Gitu. Hati-hati. Itu kita harus jaga di dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus itu bukan melihat kita punya kesetiaan saja, ketaatan saja. Dia melihat dari mana sumber itu dalam hidup kita. Ini sangat penting sekali. Karena banyak orang sesudah ikut Tuhan Yesus makin lama, wah sudah biasa. Dulu saya, waktu pertama kali terima Tuhan Yesus, saya baca Alkitab, saya mau pergi persekutuan, saya mau ngomong dengan Tuhan Yesus, hati dan pikiran saya selalu ada. Itu juga saya sebagai pendeta pun harus jaga. Kalau tidak, saya bisa melayani. Tetapi melayani hanya karena kebiasaan, tradisi, karena kewajiban, bukan lagi datangnya dari kasih. Jadi kita semua di sini yang pertama harus jaga, jangan sampai kasih mula-mula itu hilang. Kalau kasih itu mula-mula hilang, mulailah kita sekarang. Mulailah bilang, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau kembali lebih daripada yang lalu-lalu. Saya ingin kembali kepada kasih mula-mula. Ya, saya ingin mau dekat dengan Engkau. Saya dengar suaramu. Saya rindu akan firman-Mu. Saya rindu untuk berbicara dengan Engkau. Itu penting sekali loh. Apakah di sini mau semua? Amin. Jangan ke gereja itu hanya karena, aduh, kalau nggak ke gereja nanti Om Sam telepon, malu. No,
itu berbahaya. Benar nggak? Saya ke gereja bukan karena saya ada tugas, bukan karena hati saya penuh dengan kerinduan untuk mau dengar suara Tuhan, mau memuji Tuhan, mau beribadah bersama-sama. Itu yang harus dimiliki, hati yang berkobar-kobar dimiliki oleh kita. Amin. Nah, yang kedua di sini, ya, di sini ayat yang ke-14. Iya, Wahyu 2 ayat 14. Ini untuk jemaat di kota Pergamus. Kota Pergamus ini kurang lebih sekitar beberapa puluh kilometer jaraknya dari kota Efesus. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tuhan itu nggak happy. Tuhan itu kecewa dengan jemaat di Pergamus itu. Di antaramu ada beberapa orang menganut ajaran Biliam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudara, Tuhan bilang ini di beberapa anggota gereja di kota Pergamus itu ada yang memiliki kepercayaan atau sikap ini yang tidak benar, sama seperti seorang nabi palsu yang bernama Biliam. Biliam itu kalau dibayar dia akan datang. Kalau dipanggil uangnya nggak cukup, dia pura-pura bilang Tuhan tidak berbicara. Tapi kalau uangnya banyak, dia bisa datang. Saudara-saudara, itu sangat hati-hati untuk saya di sini. Kenapa? Setiap hari saya bisa bergaul dengan orang yang baik, yang miskin bisa kaya, bisa saja kan? Dan hati-hati. Kadang-kadang orang miskin saya tidak peduli, saya hanya peduli yang kaya. Itu bahaya. Dan ini seperti ini Biliam ini. Kalau saudara baca di Bilangan, saudara pasti akan ketemu lah. Waktu orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di sana mereka berkemah. Cerita sudah didengar oleh Bani Moab ini bahwa orang Israel ini mengalahkan orang Amalek dengan gampang. Jadi mereka pada ketakutan. Rajanya bernama Balak menyuruh untuk memanggil Biliam supaya mengutuk itu orang Israel. Karena dia percaya kalau Nabi mengutuk maka akan terjadi kekalahan untuk orang Israel. Tapi setiap kali Biliam mau mengutuk, Tuhan mengubah kata-katanya. Gak boleh kutuk kamu. Tuhan bilang kamu harus berkati. Balaknya marah, saya kasih kamu banyak duit, tapi bukan kata-kata kutuk yang kamu keluar, tapi kata berkat yang kamu keluar. Jadi dia marah. Akhirnya si Biliam gak mau kehilangan uangnya, dia bilang begini, saya gak bisa kutuk karena Tuhan ini, tapi saya kasih nasihat you pelan-pelan. Biarkan saja mereka itu bergaul dengan orang Moab, nanti anak-anak mereka menikah, Tuhan marah, Tuhan yang pukul orang Israel sendiri. Dan benar, itu terjadi sehingga Tuhan sangat marah terhadap orang Israel. Saudara-saudara, itu penting sekali dalam hidup kita. Dan ketiga di sini kita baca ayat yang ke-20. Ya, Wahyu 2 ayat 20. Ini kata celaan lagi kepada jemaat di kota Tiatira. Ya, juga tidak jauh dengan kota Pergamus di sana. Ayat 20 berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Tuhan mencela. Kenapa? Karena Isabel, saudara pernah tahu ceritanya bukan? Dia menikah dengan raja Israel, Raja Ahab, raja yang jahat. Dia menikah dengan
wanita yang bernama Isabel ini keturunan orang Sidon, Tirus. Kalau saudara baca, sekarang ini di daerahnya Libanon, di daerah pesisirnya. Ya, di sini wanita ini juga anak keturunan raja dari sana menikah. Dan dia bawa persembahan segala macam yang melawan Tuhan. Menyembah dewa-dewanya orang Tirus dan Sidon, akhirnya merusak karakter Ahab yang sudah rusak, tambah rusak, akhirnya membuat orang Israel itu jahat, berdosa, dan menyembah berhala. Saudara-saudara, ini sangat penting sekali. Di dalam semua gereja, jangan sampai kita izinkan ada orang lain yang mengajarkan apapun yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ingat loh, satu orang bisa saja kelihatannya hebat, populer di YouTube, populer di mana-mana. Apakah pengajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau ada tujuan lain di situ? Ini sangat penting sekali karena disitulah Tuhan menegur jemaat di Tiatira bahwa kamu ini mengizinkan seseorang yang memimpin di situ yang menyebut dirinya nabi mengajarkan hal-hal yang sebenarnya roh Isabel. Roh Isabel itu membawa orang untuk penyembahan berhala di mana-mana. Saudara-saudara, dengan apa yang terjadi minggu lalu di Paris. Di Paris, saudara-saudara, orang sudah begitu, Eropa itu sudah rusak banget sekarang. Sudah melawan Tuhan. Tapi memang ini semua sudah dikatakan oleh Tuhan. Bahwa ini semua harus terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Bayangkan di dalam show yang mungkin ada 2 miliar orang yang menonton di dunia pada waktu itu, muncullah satu platform di situ di mana ada tengah-tengah ada satu wanita gemuk, dia punya rambut itu dia jadi Tuhan Yesus, dan kiri kanan itu semua kebanyakan orang-orang yang kalau enggak gay, kebanyakan lesbian, kebanyakan yang itu semua. Sampai ini benar-benar orang Islam aja marah sekali. Masa Tuhannya orang Kristen dibegitukan karena gambarnya Leonardo da Vinci yang Tuhan Yesus di perjamuan itu mereka bikin seperti demikian. Kacaunya ini. Dunia sedang menuju kehancuran. Dunia sedang menuju yang namanya melawan Tuhan dan akan standar moral itu akan salah. Di Yesaya katakan yang salah akan dibenarkan, yang benar akan disebut salah. Saudara-saudara lihat, ini sedang terjadi mulai dari tahun 2000 ini semuanya. Negara yang disebut negara Kristen di Eropa bisa terjadi yang namanya demikian. Padahal France itu itu pusatnya selain Italy, Spain, itu Portugal, dia itu negara Katolik yang sangat strong sekali. Tetapi bisa terjadi demikian. Oleh karena itu kita harus aware bahwa sekarang kehancuran moral itu sedang terjadi. Tetapi biarlah kita di sini, kita punya satu. Tuhan kita hanya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan hanya satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu adanya. 3 pernyataan Bapa, Tuhan Yesus datang menjadi manusia, menjadi juru selamat, dan Rohnya yang kudus diberikan tinggal di dalam kita dan di antara kita. Jangan sampai itu hati-hati. Saya lihat sekarang ini kita kalau di gereja malas, YouTube banyak. Nggak salah, tapi ikut yang benar. Karena orang itu, nabi palsu itu kelihatannya itu hebat, bagus. Padahal ujung-ujungnya membawa kita bukannya makin dekat dengan Tuhan, tapi makin membuat banyak keraguan di dalam hidup kita. Hati-hati, itu cara kerjanya iblis untuk membuat kita itu lemah.
Ingat loh, kalau kita dengar ayat-ayat situ dan tidak membawa kita dekat Tuhan Yesus dan cinta Tuhan Yesus, tinggalkan channel itu. Ada yang benar. Kalau dari Indonesia saya ada beberapa, tapi saya rekomen sering dengar Ruben Adi, pendeta Ruben Adi. Ya, dia bagus pelajarannya, doktrinnya, kita juga kenal dia bagus. Ya, yang lain-lain hati-hati. Apalagi yang di sana yang namanya Christian progresif. Saudara, harus hati-hati itu. Karena kelihatannya, baik, yang penting kasih. Tetapi kebenarannya belum tentu. Nah, sekarang yang keempat tadi, ya, sekarang kita baca di jemaat yang bernama Sardis. Ayat pertama, pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, kota berikutnya, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Jadi Tuhan ini adalah firman yang memiliki 7 roh dan 7 bintang itu. Ya, aku tahu segala pekerjaan. Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hidup kita. Padahal engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wow, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ingat loh, banyak orang yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya rohnya sudah padam atau mati. Itu harus dihati-hati. Karena apa? Kita semua di sini sadar. Saat saya dengar beritanya Ibu Wati meninggal hari Kamis, besok lusa ada tambah 3 orang yang kita kenal. Ada yang kena serangan jantung, ada yang di sini datang ke rumah sakit, 3 hari rumah sakit bilang pulang, ini nggak ada apa-apa. Tapi waktu berapa jam kemudian dia meninggal di rumah. Yang satu keponakan dari Jasmine Lee, besan kita, dia punya keponakan baru umur 57, kena kanker paru-paru, merokok, hidupnya merokok. Ya susah, kita nggak bisa bilang bahwa penyakit itu hanya datang dari merokok, ya. Tetapi kita harus jaga. Ini semua terjadi 2 hari terakhir ini. Oleh karena itu kita harus ngecek selalu. Kalau seumpama kidney kita tidak bagus, kita harus obati, bukan? Supaya jangan sampai tambah rusak. Tetapi berapa banyak orang yang rohaninya mati? Ya, mereka itu tidak pernah mau pusing, hanya mau masuk sorga saja. Tetapi hatinya itu tidak pernah sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Ini yang perlu sekali. Kalau tanda orang mati itu tidak dimaki, dimarah, apapun tidak bergerak lagi. Ya, kalau satu orang, kalau pendeta ngomong dia diam-diam aja, ngantuk-ngantuk aja, hati-hati. Saat ini dia sedang mengalami yang namanya kematian rohani itu. Kalau kematian jasmani normal, itu tidak bahaya. Karena yang Tuhan katakan, takutlah akan Dia yang melemparkan kita ke neraka. Kita takut orang pencuri datang ke rumah, takut naik pesawat, takut ini banyak macam takut. Tetapi yang perlu harus kita takuti adalah takutnya kita kepada Tuhan, karena Dia ada hak untuk melemparkan kita ke neraka kekal selama-lamanya. Penting sekali hal ini untuk kita miliki di dalam hidup kita, supaya kita katakan, Tuhan, saya ini kenapa demikian? Kenapa kalau berbicara tentang uang mata saya nyala, tapi kalau saya dengar firman Tuhan saya tertidur? Tolong tanya, ini roh sedang apa yang menguasai di dalam hidupku? Ya, ini serius.
Ini serius, saya menegur dengan keras. Tuhan yang mencela, kamu ini dikatakan hidup, datang ke gereja semangat kelihatannya, tapi bukan cari Tuhan, hanya cari teman. Itu penting sekali. Kita semua harus periksa diri. Apakah mau menyenangkan siapapun di sini? Tidak perlu. Kita perlu hanya menyenangkan Tuhan. Karena hakim di atas segala-galanya adalah Tuhan. Dia yang berhak di dalam hidup kita. Banyak orang, tradisi saya, keluarga saya Kristen, jadi saya ke gereja. Padahal hati nuraninya itu jauh dari Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk hidup, untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal kudus tidak ada di dalam hati. Yang ada adalah bagaimana saya bisa memperoleh keuntungan dari Tuhan. Ini benar. Benar, Tuhan selalu mau menolong kita. Tapi apakah kita benar-benar cari Dia? Kalau orang berdoa, saya sudah kelihatan bahwa dia sebenarnya bukan cari Tuhan. Dia hanya cari apa yang menjadi berkat dari Tuhan dalam hidupnya. Itu sama seperti seseorang yang kita berteman, tapi kita tahu bahwa dia bukan mengasihi kita, tapi dia hanya ingin memperoleh apa yang dari kita. Saya sering, tiba-tiba aja ada pendeta telepon, wah saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi hanya sebatas itu. Sebatas itu. Sudah kasih, mungkin juga sudah lupa. Kalau nggak kasih, marah. Serius sekarang ya. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling mengerikan. Wahyu 3 ya, ayat 6, 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya mau ke Indonesia. Saya rindu untuk melayani di sana. Tetapi semangat saudara datang di sini bisa saya lihat dari, ya bisa lihat. Bukan untuk nakut-nakutin. Oh kalau kita nggak datang nanti Pak Sevin, jangan. Tapi saya tahu bahwa siapa yang masih bersemangat datang ke ibadah meskipun banyak yang sedang berlibur. Di sini kan ada saudara yang lain, tapi yang paling utama ada Tuhan Yesus. Di sini jemaat ini bernama jemaat Laodikia. Dia merasa kaya, dia merasa cukup, dia merasa wah tidak butuh lagi Tuhan. Aku punya emas, aku punya kekayaan. Itu terjadi dengan banyak orang. Saya ketemu banyak pendeta waktu masih muda, ya masih butuh, aduh, berdoa siang malam. Tapi kalau sudah banyak penghasilan, pakaiannya kelihatan. Arlojinya kelihatan. Benar nggak? Kelihatan. Kacamatanya kelihatan. Nggak mau yang $99 dari Specsavers, maunya yang ada yang ada merek-merek mahal. Nah, saya bukannya salah itu semua, ya, tapi kita harus periksa hidup kita ini untuk kemuliaan diri kita ataukah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu penting sekali. Nah, ini jemaat ini dia tidak dingin, tidak panas, dan karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Itu berarti apa? Total penolakan. Benar enggak? Coba apa yang saudara muntahkan itu kebanyakan apa? Racun atau hal-hal yang menjijikan atau hal-hal yang saudara tidak suka, kan bukan? Sehingga saudara muntahkan. Dan jemaat itu kelihatannya jemaat, wow, Laodikia jemaat yang berhasil, ada pabrik sekitar sana, ada tanah-tanah yang menghasilkan semua.
Ya, tetapi kamu ini aku muntahkan engkau keluar. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Terus terang, jangan. Mau ditolak oleh Tuhan, terus angkat tangan. Oh, mau diterima oleh Tuhan. Amin. Ingat loh, orang bilang Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Benar, Tuhan Yesus sudah mati dan membuka jalan kepada kita. Tetapi bagaimana kita hidup selanjutnya membuktikan apakah kita itu benar-benar dalam Tuhan Yesus atau hanya abal-abal. Saudara tahu kata abal-abal artinya hanya pura-pura. Loh jangan. Saya merindukan meskipun kita nggak sampai 50 orang hari ini, tapi setiap kita masuk ke dalam kerajaan dan dikatakan begini, welcome hambaku yang setia. Engkau berhak bersama-sama dengan aku ini memiliki yang sudah disediakan Bapa bagi kita semua, surga kekal. Saudara-saudara, penting sekali. Kita semua harus saya katakan, jangan main-main lagi. Karena tanda-tanda yang sedang terjadi di muka bumi ini menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan di dalam kitab Wahyu itu sedang terjadi. Dan sedang terjadi, saudara tahu nggak? Kita tidak tahu berapa hari lagi peperangan besar-besar, gabungan antara beberapa negara akan menyerang, mengepung Israel. Ini semua sedang terjadi. Jangan suka dengar Indonesia punya itu YouTuber yang banyak tuh omong kosong gitu. Saya sudah lihat berapa kali omong kosong, nambah supaya bikin panas begitu supaya orang datang lihat begitu supaya klik-klik, padahal mereka hanya mau dapat duit dari YouTube. Advertisement. Jangan lihat-lihat. Saya lihat ini kok totally berbeda sekali dengan apa yang kenyataannya. Namanya di Australia sini media itu masih bisa kita percaya, media yang televisi. Kalau YouTube kita tidak ada janji. Tapi kalau media itu karena mereka punya tanggung jawab, orang bisa sue mereka kalau bisa salah. Benar nggak? Ada hukum pemerintah. Tapi kalau YouTuber tidak tahu dia kirim dari negara mana, kita tidak tahu. Oleh karena itu dengar saja bahwa apa yang sedang terjadi, Alkitab katakan bahwa akan ada peperangan yang besar di depan kita ini. Rusia, Iran, Turki, dan beberapa negara yang disebut perang Gog and Magog itu akan terjadi. Kita hanya harap supaya kita semua kuat, karena sekarang ekonomi pun mulai sedang menuju turun. Oke, hati-hati. Cuma di sini kebanyakan sudah pensiunan, jadi nggak terlalu khawatir. Kerja yang baik-baik ya. Jangan suka mau berhenti, mau pindah-pindah, hati-hati. Biar kerja seperti kita bekerja untuk Tuhan di tempat kerja kita. Nanti Tuhan yang membela kita. Terbukti Daniel sama teman-temannya Sadak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu mereka melakukan, Tuhan yang mengangkat mereka menjadi orang-orang luar biasa.